Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Tip and Trick. Buat teman-teman nih yang masih bingung antara mau pilih bol apa enggak, di sini saya kasih solusinya ya teman-teman. Sebelum kita menentukan pilihannya, kita intip sedikit dulu yuk profil dari makanan bol ini. Jadi, makanan kucing bol ini asli produk Indonesia. Tepatnya di Sidoarjo, yaitu PT Sentra Windu Sejati, anak perusahaan dari PT Sentral Putraina Prima Tbk, yang ahli dalam bidang pakan ternak. Untuk produk makanan kucingnya sendiri yang terkenal adalah Bol dan Cleo, yang sudah mengantongi sertifikat uji kelayakan pakan kucing yang baik dari AAFCO. Dan produk ini sudah mampu menembus pasar luar negeri loh. Jadi makanan ini sudah diekspor ke luar negeri juga teman-teman. Oke, setelah kita tahu sedikit, harusnya kita sudah mulai bisa menilainya. Apakah makanan ini bagus, apakah tidak. Oke, lanjut. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dari kelebihan dan kekurangannya makanan bol ini. Untuk yang kelebihan yang pertama, dari segi harga bol ini menurut saya sangat ekonomis ya teman-teman. Makanya tak jarang kayak rescue atau yang memiliki banyak banget kucing memilih bol sebagai makanan pokok. Jadi makanan bol ini sebenarnya sudah bagus banget di kelasnya. Daripada kucing kita dikasih nasi, itu pasti lebih bahaya karena banyak nutrisi-nutrisi yang tidak terpenuhi. Karena kucing itu sebenarnya hewan karnivora yang harusnya nutrisinya dari nutrisi hewani. Untuk bolehnya sih boleh-boleh saja kucing kita dikasih makanan nasi, cuma kalau bisa dengan porsi sedikit, terus matang, tidak dicampur bumbu-bumbuan ataupun garam, dan tidak juga buat hariannya si kucing. Setelah mengetahui kucing boleh makan nasi, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah nasi baik untuk kucing? Pada dasarnya kucing adalah hewan karnivora yang mana mereka makan semua jenis daging, namun tidak bisa mencerna semua biji-bijian. Berbeda dengan manusia, kucing tidak membutuhkan karbohidrat di dalam rangkaian makanannya. Oleh karena itu, kucing tidak perlu mengonsumsi nasi banyak-banyak karena itu tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Oke, lanjut untuk yang kelebihan yang kedua. Jadi kelebihan yang kedua yaitu kebanyakan kucing suka dengan makanan bol ini. Menurut aku ini suatu kelebihan dari makanan bol itu. Jadi untuk kucing-kucing yang susah dikasih dry food, sudah ganti-ganti merek tapi kucing tetap tidak mau makan, ya bol ini bisa jadi pilihan teman-teman ya. Kalau yang masih tanya apakah nutrisinya terpenuhi, ya kalau takut untuk kebutuhan nutrisinya, teman-teman bisa menambahkan wet food untuk makanan tambahannya. Jadi kita sebagai owner harus lebih tahu apa yang dibutuhkan kucing untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lanjut untuk kelebihan yang ketiga, yaitu varian bol lumayan banyak. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kucing kita. Bol ini sudah ada yang khusus anak-anak dan untuk dewasa. Dan yang terbaru, bol mengeluarkan varian Mother and Kitten. Untuk rasanya juga ada salmon dan tuna dengan bentuk yang beragam. Setelah kita mengetahui kelebihannya, selanjutnya untuk kekurangannya kita coba cermati untuk kekurangannya bol ini. Untuk yang pertama, kekurangannya makanan bol ini masih banyak menggunakan bahan dasar protein biji-bijian. Tapi ini sepadan dengan harganya yang murah, jadi nggak mungkin juga menggunakan bahan dasar ikan dan daging. Terus untuk kekurangannya yang kedua, yaitu bol tidak bagus untuk kucing yang sedang pemulihan pasca sakit.
Jadi kalau teman-teman kucingnya sedang pemulihan dari sakit, mending sementara ganti makanan yang nutrisinya lebih baik dulu. Nanti kalau sudah sembuh bisa balik lagi ke makanan bol. Oke, lanjut untuk kekurangan yang ketiga, yaitu makanan bol ini sering memicu penyakit saluran kencing. Tapi ini baru review dari konsumen dan belum ada uji klinisnya yang pasti. Jadi masih banyak perselisihan karena banyak juga pemakai makanan bol ini yang aman-aman saja. Intinya tergantung kondisi kucing kita dan siasat dari kita. Karena masalah saluran kencing ini penyebabnya bukan hanya karena dari makanannya saja. Bisa karena stres, karena birahi, dan juga bisa karena obesitas. Bisa juga karena minuman-minuman yang mentah dan kotor. Saran saya untuk kucing sehat jangan sampai obesitas, rajin bersihkan area kandang, tempat makan, biasakan mandi sebulan 2 atau 1 kali. Beri kasih sayang yang cukup, sering ajak bermain untuk melatih ototnya, dan perhatikan juga minuman yang dikonsumsi. Minuman yang dikonsumsi harus memenuhi kebutuhannya agar tidak dehidrasi. Selanjutnya, jika ada kendala tanda-tanda kucing sakit, segera konsultasi ke dokter. Ini adalah salah satu contoh pemeliharaan kucing. Jadi biarkan dia bermain dan kita kasih mainan juga buat dia bermain. Ini bisa membantu agar dia tidak mudah stres. Lalu untuk contoh yang selanjutnya yaitu perawatannya. Kita harus sering memotong bulunya ataupun sering kita potong kukunya agar selalu bersih, dan tidak lupa juga dimandikan. Terus ini yang penting teman-teman, di area kuping ini kalau kita tidak rajin membersihkan bisa menjadi sumber penyakit pada kucing itu sendiri. Bisa jadi infeksi, terus nantinya sampai ke demam dan tidak mau makan, terus sampai membahayakan kelangsungan hidupnya. Jadi sebisa mungkin kita harus sering-sering membersihkan daerah kuping, jangan sampai kita menyepelekannya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.